Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan dan mempertegas apa yang sudah disampaikan pada kemarin tentang panduan teknis PPL. Sekarang saya coba menjelaskan tentang sistemnya. Bapak Ibu, mudah-mudahan terus semangat dan tetap semangat untuk melanjutkan fase berikutnya, yaitu PPL. Seperti biasa, Bapak Ibu masuk ke space masing-masing, peserta PAI masuk ke PAI, peserta PPG madrasah masuk ke madrasah, klik yang sesuai masing-masing, kemudian login dengan menggunakan akun masing-masing, tentu PAI, madrasah ya madrasah. Lalu akan tampil seperti ini, seperti biasa memilih lokakarya Bapak Ibu ya, yang PAI dan madrasah. Saya akan coba mempraktekkan bagaimana menyelesaikan setiap fase atau setiap langkah dari mulai upload sampai dengan review nanti. Nah, Bapak Ibu di sini adalah kalau menu yang pertama adalah lokakarya dan yang atas di sini ada PPL, Bapak Ibu ya. Dan di sini sudah ada 3 Bapak Ibu masing-masing. Kalau yang ada 1 tunggu saja, nanti yang penting 1 ada yang PPL 1. Di sini ada PPL 1, dosennya siapa, tanggal 9 hari ini sampai dengan selesai. Nanti lanjut dengan PPL 2, PPL 3. Klik buka modul dan akan tampil seperti biasa. Ada menu di sini, menu yang akan dicari, dan yang sebelum masuk ke menu kontrak modul, yang penting adalah ini Bapak Ibu klik unduh file untuk melihat prosesnya Bapak Ibu. Dan di sini ada lembar kerja dan instrumen penilaian yang harus Bapak Ibu buat dalam bentuk Word, Bapak Ibu ya. Nah, di sini supaya lebih gampang maksudnya untuk mengetik. Bapak Ibu di sini ada lembar kerja dan instrumen penilaian PTK dan PPL. Yang pertama, tagihan kinerja PPL. Yang pertama RPP sebanyak 3, yaitu pada RPP 1, RPP 2, RPP 3. Kemudian lembar kerja atau lembar kegiatan PPL sebanyak 6 LK nanti tagihannya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan praktek pembelajaran sebanyak 3 kali. Video praktek pengajar sebanyak 3 buah ya, minimal RPP 1, RPP 2, RPP 3. Tapi sesuai dengan video sebelumnya bahwa RPP 1 ada 2 jenis video. Video yang full dan video hasil edit, itu yang menjadi tagihan nanti di linknya apa. Kemudian yang kelima, laporan PTK. Ini yang kelima, laporan PTK. Bapak Ibu. Jadi ada 5 produk yang harus Bapak Ibu buat. Plus di sini ya, tadi yang 4 ada 2. Satu ada tambahan video satu lagi. Kemudian berikutnya ada instrumen penilaian RPP dan PP dalam PPL. Instrumen penilaian RPP dan PP maksudnya adalah pelaksanaan pembelajaran dalam PPL. Untuk RPP, dalam kegiatan PPL menggunakan instrumen penilaian rubrik PPL, nanti ada di bawah, yang digunakan untuk UKIN, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan coba share ke wali kelas, dan Bapak Ibu juga nanti akan tahu apa penilaian-penilaian yang di RPP. Kemudian untuk pelaksanaan juga sama, untuk yang sama digunakan untuk UKIN 2021. Nah, RPP yang dibuat mahasiswa untuk PPL adalah RPP utuh, yaitu RPP yang lengkap. Ya, bukan yang 1 lembar ya, Bapak Ibu, yang lengkap. Kemudian lembar kerja untuk mahasiswa ini LK-nya yang pertama LK31, LK 3.1 untuk mahasiswa jurnal mengajar dalam pelaksanaan praktek mengajar PPL ke-1. Formatnya seperti ini. Bapak Ibu pindahkan atau buat dalam bentuk Word, nanti di PDF-kan, diuploadkan pada saat laporan PPL. Nah, kemudian ini kendala-kendalanya, kendala yang terjadi dalam pembelajaran, ketidaksesuaian antara rencana dan RPP seperti apa. Ini adalah bagian dari menilai diri sendiri Bapak Ibu, atau self-assessment. Ya, kasusnya dan seterusnya silahkan, ini semacam buku catatan harian. Kemudian untuk mahasiswa juga sama, daftar penyelesaian kasus atau masalah pelaksanaan praktek mengajar PPL ke-1.
ketika masalah ada di LK1, LK31, nanti Bapak Ibu di sini diminta untuk bagaimana menyelesaikannya, alternatif solusinya, menurut Bapak Ibu. Kemudian LK3.3 untuk mahasiswa juga masih, itu adalah PPL kedua. Hampir sama sebenarnya dengan PPL 1 formatnya, tapi ini diisi pada saat PPL yang kedua atau RPP yang kedua. Ini juga sama, faktor, kasus, dan lain-lain, serta alternatif. Ini LK3.5 adalah yang PPL ketiga atau terakhir, atau RPP yang ketiga. Sama, Bapak Ibu jurnal harian, kemudian daftar masalah dan penyelesaiannya. Nah, sementara rubrik penilaian ini untuk dosen. Seperti ini gambaran penilaiannya Bapak Ibu. Bagaimana LK1, LK2, LK3 sampai LK6, karena masing-masing RPP atau menghasilkan 2 LK. Nanti skornya ini. Kemudian rubrik nilai. Rubrik nilainya ada 2 untuk dosen atau guru pamong upload di fiturnya. Ini rubrik penilaiannya dan nanti Bapak Ibu dosen yang akan mengupload dan mengisi dan upload seterusnya. Kemudian rubriknya nilai 3, video pembelajaran praktek. Nah, yang rubrik penilaian ini adalah perencanaannya bagaimana. Gitu ya. Bapak Ibu, kemudian ini adalah video praktek pembelajarannya. Sehingga nanti nilai akhir, skor akhir fitur praktek pembelajaran. Ini rubrik nilai 4 untuk PTK. Pada RPP yang ketiga, laporan PTK-nya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu apa-apa saja yang dinilai pada saat PTK dan pada saat pre-teaching. Baik, kita masuk lagi ke kontrak modul. Klik kontrak modul, Bapak Ibu jika dosen sudah mengisi dan upload, maka akan muncul seperti ini. Ini format yang ditawarkan, ada 2 pola Bapak Ibu. Yang pertama polanya adalah pola PTK dan PPL dalam satu waktu. Artinya materi yang diteliti atau di PTK kan itu pasti harus sama dengan yang PPL. Kemudian yang berikutnya adalah pola yang kedua, PPL dan PTK dalam waktu terpisah. Artinya ada materi yang berbeda antara PPL dan PTK. Bapak Ibu nanti akan dijelaskan oleh dosen masing-masing dalam hal pola 1, pola 2. Intinya adalah ketika memilih pola 1, artinya Bapak Ibu melaksanakan PPL dan PTK dalam satu waktu yang sama. Artinya sekalian mengajar, sekalian melakukan penelitian. Tentu harus sinkron antara materi RPP dengan materi PTK, minimalnya kan itu. Tapi kalau dipisah, berarti Bapak Ibu PPL dulu mengajar sesuai RPP, nanti PTK-nya misalnya di kelas yang lain. Nah, di sini hari ini tanggal 9 harus ada penjelasan atau pengarahan dari dosen dan guru pamong nanti dalam bentuk video conference, Bapak Ibu. Ada penjelasan tentang bahwa Bapak Ibu apakah sudah menyampaikan bahwa minggu-minggu ini atau dalam 1 bulan ke depan akan melaksanakan PPL. Jadi PPL pelaksanaannya di sekolah masing-masing, jadi tidak merubah jadwal sama sekali Bapak Ibu. Jadi PPL sekarang sesuai dengan jadwal Bapak Ibu mengajar. Tanggal 9 ini Bapak Ibu memastikan hari ini, berarti Bapak Ibu harus memastikan mana yang akan dipakai RPP-nya dan judul PTK-nya serta pola mana yang akan Bapak Ibu gunakan, pola 1 atau pola 2, terpisah atau bersatu atau terpisah begitu. Nanti dikonsultasikan di jam-jam ini. Kalau kami mengarahkan jam ini, tapi tergantung dosen masing-masing dan guru pamong kesediaannya jam berapa. Gitu. Karena kemungkinan kesibukannya masing-masing juga berbeda waktu-waktunya. Bapak Ibu jika sudah siap RPP-nya sudah maksimal, PTK sudah fix, maka segera upload di jam-jam ini. Ini jamnya sampai jam 12. Nanti bisa dirubah lagi jika memang setelah hasil dari
pengarahan guru pamong dan dosen pembimbing. Nah, kalau sudah selesai video conference, maka nanti mempersiapkan pelaksanaan PPL. Besoknya 10-12, hari kedua, ketiga, keempat, Bapak Ibu memilih 1 hari untuk mulai merekam proses aplikasi RPP, implementasi RPP. Bapak Ibu. Pak, bagaimana kalau di antara tanggal 10 sampai tanggal 12 tidak ada jam mengajar? Maka kalau seperti itu berarti harus ada 1 hari yang mengajar. Sehingga tanggal 13 sampai 14 Bapak Ibu sudah ada bahan untuk diedit. Jadi jangan sampai molor-molor karena nanti juga akan lama. Dimundur-mundur juga akan terus-terusan ditagih kan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau tidak ada jadwal mengajar di tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Agustus, berarti Bapak Ibu harus ada atau harus membuat video pembelajaran. Kalau yang daring itu kan fleksibel ya, Bapak Ibu menyiapkan untuk bahan hari apa yang terdekat, maka siapkan tapi ingat sesuai RPP yang di-upload. Kalau yang luring, berarti Bapak Ibu menggunakan kelas yang ada. Gitu. Di ruang kelas direkam, kemudian interaksi dengan siswa pasti lebih nyata. Kalau yang luring, direkam dan diedit. Ya. Dan 2 nanti. Dalam hal ini ada 2. Untuk yang RPP 1 ada 2. Kemudian 13-14 adalah editing video, proses upload ke YouTube, kemudian memulai masukkan ke LMS linknya. Nanti tanggal 14 Bapak Ibu guru pamong dan dosen juga sudah harus mendapatkan linknya untuk mereview. Karena tanggal 16 itu nanti harus menyampaikan hasil reviewnya ke Bapak Ibu melalui video conference. Nah, Bapak Ibu di sini di tanggal 10 sampai 12 nanti ada 1 hari yang kami haruskan Bapak Ibu dosen dan guru pamong video conference sebagai monep ya, monitoring dan evaluasi dengan Bapak Ibu. 13-14 tidak harus, tapi kalau ada dosen yang menyediakan waktu, mangga itu dimanfaatkan. Nah, yang wajib di sini video conference 16 dan 18. Hari Minggu libur seperti biasa Bapak Ibu dan 17 juga libur. Nanti di sini 16 Bapak Ibu harus hadir. 18 juga harus hadir karena nanti Bapak Ibu akan diberikan hasil review pada pelaksanaan RPP ke-1. Nanti pelaksanaan itu atau review itu diperbaiki, hasil reviewnya dicatat dan diperbaiki dan diterapkan pada saat hasil review atau pelaksanaan PPL yang kedua. Nah, Bapak Ibu, videonya tidak jauh dari sini. Yang 5-15 menit videonya tidak jauh dari sini. Proses pendahuluan, pengkondisian suasana pembelajaran, kegiatan intinya adalah menyampaikan materi. Nah, ini nanti di-cut berarti Bapak Ibu ya, penyampaian materinya. Penggunaan metode, interaksi, bahasa, lisan, bahasa tubuh, evaluasi, dan lain-lain. Nah, harus memunculkan HWTS, pendekatan TIPEK, dan seterusnya Bapak Ibu bisa dibaca. Penutupan, simpulan, dan tindak lanjut berikutnya. Itu yang pola 1. Pola 2 yang terpisah, nanti PPL-nya juga terpisah di sini. Maka diamati dan disepakati mana yang akan digunakan. Oke, itu Bapak Ibu kontrak modul untuk PPL. Berikutnya adalah RPP dan perangkat pembelajaran. Bapak Ibu di sini menu ini adalah Bapak Ibu menguploadkan RPP-nya dan perangkat pembelajaran. RPP dan perangkat pembelajaran maksudnya apa? RPP adalah yang Bapak Ibu kita kenal. Perangkatnya adalah seperti media, lembar kerja siswa, kemudian soal-soal untuk siswa misalnya gitu ya. Yang perangkat yang digunakan untuk mendukung RPP. Bahan ajar misalkan dan lain-lain. Atau LKPD ya. Nah, klik upload RPP dan perangkat pembelajarannya. Kemudian temanya apa misalnya tema tentang iman
kepada Allah misalnya. Misalnya Bapak Ibu. Formatnya PDF 1,2 MB. RPP-nya di-upload. Saya akan coba sebagai sampel saja Bapak Ibu, tidak harus. Misalnya gitu. Ini untuk soalnya atau yang lain-lain LKPD dan seterusnya. Misalnya dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya. Jadi yang masih PPT atau PowerPoint silahkan di PDF-kan. Simpan. Ya, sampai seperti ini berarti kita sudah selesai RPP pengumpulannya. Di sini untuk mencek lagi apakah file yang sudah kita upload sudah sesuai atau belum. Ini perangkat juga sama. Ini nilai dari dosen, catatan dari dosen, nilai dari guru pamong, catatan dari guru pamong. Jika ingin merubah data, silahkan klik di sini tanda pensil di sini. Kalau menghapus, ya langsung dihapus. Kalau sudah dinilai, tidak akan bisa dihapus. Untuk melihat ini, untuk melihatnya. Begitu Bapak Ibu ya. Pastikan ini sudah sama dengan apa yang Bapak Ibu upload. Begitu. Oke, itu untuk upload. Dan berikutnya untuk video pembelajaran. Jika Bapak Ibu sudah merekam video pembelajaran, kemudian sudah diupload ke YouTube, ada dua untuk RPP1, Bapak Ibu, saya ingatkan ada dua video yang RPP1, video full pembelajaran dan video yang sudah diedit. Maka menu untuk uploadnya adalah di sini. Maka kita klik tambah pelaksanaan pembelajaran. Nanti di sini temanya adalah iman kepada Allah tadi. Kemudian link YouTube-nya, copy paste. Kemudian foto dan dokumentasi. Foto-foto dan dokumentasi. Foto-fotonya Bapak Ibu berubah dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya. Maksudnya Bapak Ibu foto-foto dalam proses pembelajaran, kemudian diolah di Word, dimasuk-masukkan nanti hasilnya di PDF-kan begitu. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian simpan. Begitu. Itu video yang pertama misalkan. Karena pada RPP yang kedua, RPP pertama ada dua video, misalnya tambah lagi. Ini iman kepada Allah yang implikasi atau edit begitu ya misalnya. Edit atau implementasi RPP. Tinggal kopas, kemudian ini contoh foto ya. Upload foto. Bisa jadi proses Bapak Ibu edit ataupun bagaimana silahkan. Foto yang perlu untuk disampaikan. Tinggal disimpan. Nah, sehingga di sini tugas Bapak Ibu di hari pertama untuk video pembelajaran sudah selesai. Upload. Atau di PPL pertama ya. Kemudian PTK dan lembar kerja. Ini juga proses uploadnya. Nah, ini apa yang diupload? Yang diupload adalah tadi LK 3.1 dan 3.2 untuk RPP1. Dan laporan PTK-nya sudah sejauh mana? Begitu. Di sini ada dua, jadi disatukan Bapak Ibu. Misalnya begitu, sama seperti tadi. Iman kepada Allah, misalnya, sama dengan tema yang satu. File PTK, ini adalah file yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Ya, perbaikan-perbaikan di siklus 1 atau progress report, laporan kemajuan pelaksanaan PTK di siklus 1 misalnya. Kemudian yang ini adalah lembar kerja LK1, LK 3.1 dan LK 3.2. Tinggal simpan. Itu jika sudah selesai penyelesaiannya. Selama proses pelaksanaan RPP 1, Bapak Ibu selalu dibimbing baik itu melalui grup di luar LMS, grup WA, atau melalui LMS ini.
Jika melalui LMS ini Bapak Ibu dosen menjadwalkan dan guru pamong juga menyepakati menjadwalkan untuk bimbingan melalui LMS, itu jauh lebih baik karena akan terkontrol dan terrecord di sistem kegiatan-kegiatannya. Maka di sini klik review untuk melaksanakan atau mengetahui apakah ada kegiatan yang direncanakan oleh dosen atau tidak. Misalnya klik review. Nah, di sini ada satu. Maka Bapak Ibu biasa. Ini semacam diskusi dan semacam kemarin kegiatan komprehensif tetapi dalam diskusi secara lisan. Begitu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat untuk melaksanakan PPL pada sistem LMS yang kemarin kami sudah sertakan video teknisnya secara teoritis dan idealis gitu ya, dan sekarang secara sistem. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dilaksanakan, kita sama-sama melengkapi, bekerja sama dengan teman-teman boleh, mangga saling membantu untuk editing terutama, tapi editingnya juga tidak harus kelas editor, tapi cukup untuk meng-cut saja juga sudah cukup 5-15 menit begitu. Untuk RPP 2 nanti Bapak Ibu cukup menguploadkan satu video saja. Karena untuk RPP 1 kenapa 2? Karena untuk gambaran bagi dosen dan guru pamong tentang penguasaan materinya Bapak Ibu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.